Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Ku perlukan Engkau di dalam hidupku. Ku perlu tangan-Mu memegang aku. Ku serahkan, oh semuanya. Ku serahkan segalanya, oh Yesusku. Ku perlukan Engkau di dalam hidupku, oh Yesus. Ku perlu tangan-Mu memegang hidupku, oh Yesusku. Kami perlukan tangan-Mu, kasih-Mu, hadir-Mu Tuhan. Oh, hey, na 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 na. Ku perlukan Engkau. Hey. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Oh, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir
hidupku sampai akhir hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan, berjumpa kembali di hari yang baru. Mari saat ini kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai hari kita. Saya ingin mengajak kita untuk membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia." Saudara, saya beberapa saat yang lalu mendengarkan sebuah lagu yang saudara mungkin pernah dengar. Lagu itu berbunyi begini, "Ku nantikan janji Allah tergenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di hidupku," dan seterusnya. Dan saya coba merenung, saudara, memang betul. Manusia itu ketika dia menantikan sesuatu, dia punya banyak pilihan atau dia punya banyak opsi untuk bereaksi. Bisa kecewa, bisa marah, atau bisa menantikan dengan sabar, dengan penuh percaya. Di ayat 18 ini kita belajar, saudara, bahwa Tuhan, Ia bangkit hendak menyayangi kita. Ini kalimat yang signifikan. Bukan sekedar salah tulis atau salah terjemahan. Dari awal dikatakan Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya. Nah, kita lihat. Kita menanti, Tuhan juga menanti-nantikan. Jadi bagaimana? Yang salah siapa? Kok bisa yang satu menantikan pertolongan Tuhan, tapi ternyata sekarang kita tahu juga bahwa Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Nah, di sini kita belajar bahwa ternyata ada sebuah keadaan yang menghalangi Tuhan untuk bisa menolong, menunjukkan kasih-Nya, menyayangi kita, menunjukkan keadilan-Nya atas hidup kita. Ternyata keadaan yang membatasi Tuhan tidak bisa berkarya itu adalah disobedience, ketidaktaatan. Dan ini dibuktikan dari zaman bangsa Israel. Bangsa Israel diberikan perintah untuk taat, tapi mereka menolak. Maka Tuhan pun menanti-nanti saatnya bangsa Israel untuk taat. Harusnya, saudara, saya pakai bahasa sehari-hari ya, kalau kita sudah tahu contekannya ini begini, kuncinya adalah di taat. Harusnya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti bangsa Israel. Tapi kita memilih untuk taat. Kita memilih
untuk sadar, oh Tuhan ternyata menantikan saatnya untuk menolong kita, memberkati kita. Bagaimana syaratnya? Kita taat. Tapi di sisi yang satunya, kita juga terus menanti-nantikan Tuhan. Pertanyaannya dalam penantian kita, apakah kita menanti dalam ketaatan kepada Tuhan? Atau kita menantikan dalam ketidaktaatan karena kita tidak sabar, karena kita emosi, marah, dan seterusnya. Lalu pertanyaannya pasti begini, saudara. Pak, kalau Tuhan mau menolong, kan dia bisa langsung tolong aja. Mengapa kok kalau mau tolong, harus tunggu ketaatan manusia? Kenapa nggak bisa setiap saat Tuhan itu penuh belas kasihan, ya sudah yang penting langsung ditolong saja. Kita mesti mengerti. Allah kita adalah Allah yang gentle. Bukan Allah yang forceful. Forceful itu memaksa. Allah kita tidak bisa memaksa. Kalau umatnya nggak mau, kalau umatnya belum siap, ya tidak akan terjadi. Tapi sebaliknya, kalau Allah melihat ada orang yang bertobat, ada orang yang penuh iman kepada Tuhan, oh nggak akan lama lagi janji Tuhan itu dikenapi dalam kehidupan anak-anaknya. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Itu adalah pertanyaan yang selalu kita pertanyakan kepada Tuhan dalam penantian kita, dalam pergumulan kita. Padahal sebaliknya kita sekarang mengerti Tuhan itu juga menunggu, ayo kapan kamu taat? Kapan kamu menyangkal diri mengikut aku dengan setia? Kapan? Aku ini sudah menunggu ini, hendak menyayangi kamu, hendak menunjukkan kasih setiaku kepada kamu. Ayo, taat. Kita kutip saudara dari Mazmur 40 ayat 1. Apa yang Daud katakan? Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud ayat yang berikutnya, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ketika kita wait upon the Lord, ketika kita menantikan Tuhan, Tuhan itu dengar. Tuhan tidak pasif. Tuhan tidak tutup telinga dan tutup mata. Dia mendengar. Nah, ini muncul lagi kata, kita menantikan Tuhan. Apakah Tuhan menyuruh kita untuk menunggu Dia? Apakah jawaban doa itu ya, tidak, dan tunggu? Bukan. Apa jangan-jangan ini ya doa saya jadi nggak dijawab? Karena saya sama Tuhan saling tunggu-tungguan. Bukan, saudara. Saya percaya bahwa kita juga percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah membatalkan satu sama lain. Ya. Tapi firman Tuhan itu selalu saling menjelaskan dan selalu memiliki satu benang merah. Selalu ada satu kesinambungan, ya. Nah, yang bisa saya jelaskan di zaman ini adalah begini. Karena kita hidup di zaman yang di era sosial media, online shops, semuanya kilat, instan, cepat, internet sangat cepat dan seterusnya. Maka ada salah satu faktor yang mulai hilang dari diri manusia. Sabar berproses. Gak suka yang namanya proses. Kalau zaman dulu, ya, gak ada namanya kirim paket barangnya, bagaimana bisa tahu, komunikasi saja sulit. Bersurat, mengirim surat. Ya. Kita tulis hari ini, sampainya bisa minggu depan atau bulan depan, tergantung dalam negeri atau luar negeri. Tapi sekarang, mengirim pesan
itu kalau centangnya satu, saudara. Marah-marahnya itu berhari-hari. Ya. Tapi di sini tidak ada, di kutub utara yang banyak. Atau yang masih pacaran mungkin ya. Halo, selamat pagi. My baby, my honey, honey bunny sweetie. Dibalasnya baru sorenya. Kamu gak sayang sama aku bilang good morning, kamu baru baca sore. Nah ini. Gak sabar. Ya, ini salah satu contoh kecil aja. Kalau dulu, hari ini nulis surat, saya sedang begini. Apa kabarmu? Oh, orang yang menantikan surat itu dak dikduk. Sampai ada lagunya kan. Surat cintaku yang pertama, wah. Membuka surat, wah. Tulisan tangannya. Itu sangat dihargai. Sekarang bahkan sampai ada meme lucu. Kita kalau balas WA-nya orang, hahaha, tapi mukanya datar. Hahaha, gitu. Kenapa? Kehilangan yang namanya kesabaran, kehilangan yang namanya kemauan dan kemampuan untuk berproses. Gak mau. Cukup. Hidup sudah cukup berat, saya gak mau berproses. Alibinya ada saja. Tapi di sini, kadang kita bisa merasa bahwa Tuhan, saya kecewa ya Tuhan. Tuhan, doaku kok gak segera kau jawab. Ya. Seringkali sikap kita itu seperti Mazmur 143 ayat 7. Yang berkata, jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Saudara, kita mesti mengerti saudara. Di dalam menanti-nantikan Tuhan dan janji Tuhan. Penantian kita kepada Tuhan. Itu justru dapat mengubahkan kita. Menjadi seseorang yang terus bertumbuh dalam iman kita. Kalau saudara lihat kisah Daud dan Saul. Daud itu menantikan bertahun-tahun setelah dia dinobatkan. Setelah dia diurapi. Setelah itu dia harus melarikan diri dari Saul lagi, bayangkan. Apa enggak dia merasa kecewa? Apa enggak di dalam hatinya dia, kalau Daud ini orang Mojokerto ini, dia akan bilang gini saudara, gak keliru tak Tuhan ini. Saya diurapi tapi kok posisi saya dikejar-kejar raja, ini maksudnya gimana? Tapi Mazmur 27 ayat 14 Daud menuliskan, nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, kalau kita sedang frustasi. Karena terlihat bahwa Allah itu menunda-nunda. Untuk menjawab doa kita. Coba alangkah baiknya kalau kita itu mengingat bahwa, oh, Dia itu juga mau memberkati kita. Tapi kita juga harus mengerti seperti tadi di awal kita belajar. Ada sebuah bayar harga yaitu taat. Apa itu taat? Menyangkal diri, mengikut Yesus dengan setia, memikul salib kita. Ada sebuah ketaatan yang dibutuhkan. Kalau dia pandang belum siap, dia akan tunggu sampai kita siap. Kalau Tuhan tahu bahwa sudah waktunya kita diberkati, Tuhan tidak akan luput dalam memberkati hidup kita. Saya pastikan itu karena firman Tuhan yang mengatakan dan menjanjikannya. Tuhan tidak akan luput untuk memberkati kita. Karena Tuhan sudah menanti-nantikan saatnya untuk mencurahkan berkat-Nya. Tapi hidup kita bukan cari berkat. Hidup kita bukan cari bonus. Hidup kita adalah mengikut Yesus. Maka semuanya akan ditambahkan pada saudara. Saudara, berbahagialah saudara sekalian yang masih hari ini bernafas. Karena saudara pasti akan melihat pertolongan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kalau ada 1-2 hiccups. Atau ada 1-2 kejadian yang membuat kita seperti merasa kok tantangan lagi. Tetap taat. Tetap lakukan firman Tuhan. Tuhan tidak tutup mata. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah jauh. Dia selalu ada di hati kita.
untuk menuntun kehidupan kita. Ref dari lagu yang saya nyanyikan tadi itu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, sesuai dengan firman-Nya. Bagi kemuliaan-Nya, mari tetap percaya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ingat bahwa Tuhan juga menanti-nantikan saatnya untuk mencurahkan berkat-Nya atas kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami semua sehat diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Kami semua bersyukur dan bersukacita. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.